Iya. Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Teman Hera. Teman-teman, kalau lihat saya ngobrol sama teman-teman saya, itu backgroundnya ada eh, rak buku. Koleksinya nggak banyak, karena sebetulnya koleksinya adalah koleksi baru, dikumpulin ketika mungkin saya udah tinggal sendiri, berkeluarga gitu. Jadi punya tempat sendiri. Dulu zaman saya SMA, kuliah, ada juga buku gitu ya, ada komik, ada novel gitu, tapi ada di rumah ibu saya. Sekarang saya mau kasih tahu teman-teman apa aja koleksi saya yang nggak banyak ini, mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk baca sekali-sekali di waktu luang ya. Oke, ikutin ya. Eh, jadi saya suka sekali sama bukunya Esma Regede. Ini pertama kali saya baca itu tahun 87. Saya kelas 1 SMP. Waktu itu dikenalin sama teman saya yang suka baca juga gitu ya. Jadi, ini bagus deh, baca deh. Kalau boleh bandingin dengan ini novel misteri, pembunuhan, mirip-mirip sama Agatha Christie. Tapi kalau boleh membandingkan dengan Agatha Christie, saya lebih suka ini karena plot twist-nya lebih banyak gitu dan kejadiannya di Indonesia, lokasinya selalu di Surabaya. Pengarangnya namanya Bu Esma Regede. Saya punya lengkap koleksinya, kayaknya lengkap ya. Ada yang beli baru di Gramedia atau juga cari di toko buku bekas. Saya punya langganan dulu toko buku bekas di Plaza Semanggi gitu. Banyak di situ. Kadang-kadang saya pesan juga yang nggak punya. Nah, jadi eh Esmara Gede ini bikin seri misteri tentang pembunuhan yang terjadi di Surabaya. Yang saya suka adalah karena di sini ada tokoh utamanya itu adalah polisi dan asistennya, namanya Kapten Polisi Kosasi, asisten namanya Gozali. Yang saya suka selain kita apa mengungkap sebuah kasus pembunuhan, kita juga dikenalin sama keluarga Kapten Kosasi ini dari awal, ya dari anak-anaknya kecil sampai mereka dewasa dan di beberapa cerita mereka anak-anak ini juga terlibat dalam sebuah kasus gitu. Jadi kita ngelihat ada growing character di novel ini. Ya, saya punya kayaknya ada 20-an seri deh semuanya tentang pembunuhan. Bu Esmarani juga apa, dia juga bikin cerita lain, cerita novel lain, tapi yang paling saya suka ini, gitu. Saya selalu tunggu kapan ini terbit lagi dan kayaknya udah lama nggak ada juga gitu. Ya, oke. Terus eh Harry Potter pastinya awal sekali saya baca tuh tahun 2000 ya. Yang apa sih? Buku satunya itu Sorcerer's Stone. Itu tahun 2000 saya baca terjemahannya bahasa Indonesianya. Gitu, sampai dengan, buku terakhirnya yang seri ini, yang seri dia sekolah ini di, apa, Deathly Hallow ya, dan filmnya juga semua nonton. Pasti teman-teman juga banyak yang ngikutin lah ini dari zaman lajang tahun 2000 sampai sekarang saya, eee, bagi juga ke anak-anak supaya mereka baca juga tentang Harry Potter. Kamu gimana pun kadang-kadang baca tuh lebih seru daripada nonton filmnya ya, karena kalau film kan udah lebih banyak apa ya, ada unsur entertainmentnya gitu. Kalau banyak mungkin ya ada hal-hal yang terlewat yang nggak ada di film tapi ada di buku gitu. Terus saya tuh suka baca buku biografi sebetulnya ya. Saya punya buku ini, Harto. Jadi awalnya itu adalah ada temennya suami saya orang Malaysia, dia titip buku ini. Itu beliin dong buku Pak Harto waktu itu. Terus saya ke Gramedia, kita beliin bukunya. Terus saya pikir kok saya nggak punya ya gitu kan. Akhirnya saya beli juga dan ceritanya menarik karena ini adalah diambil dari cerita cerita lucu, cerita menarik dari orang-orang yang pernah deket dengan Pak Harto kayak ajudannya atau menterinya zaman dulu. Kita bisa kenal karakternya Pak Harto lebih dekat dengan baca buku ini gitu. Kayak misalnya dia kalau ada tamu yang datang gitu ya, kalau
beliau ini udah kasih kode, ayo silakan diminum tehnya. Itu tandanya pembicaraan udah selesai, tamunya udah harus pulang gitu. Ada hal kecil seperti itu yang kita bisa tahu dari buku ini. Menarik. Dan pastinya saya juga punya Soekarno, ya. Oh, ini juga menarik nih, bukunya agak rusak kehujanan waktu itu. Biografi lengkap negarawan sejati. Jadi dari awal beliau masa kecil sampai dengan perjuangannya memerdekakan Indonesia, gitu. Kayaknya kita perlu baca juga ya semua tokoh-tokoh negarawan di Indonesia ini. Ya. Terus eh ngomong biografi masih ya. Saya punya ini Stalin's Children. Ini juga kisah nyata. Oh ya, saya tuh sukanya baca buku misteri sama baca buku biografi atau mungkin sedikit memoir gitu ya. Kalau ini Stalin's Children ditulis oleh Owen Matthews namanya. Jadi dia itu menceritakan kembali pengalaman neneknya yang hidup di zamannya Stalin di Rusia gitu ya. Ini menarik banget dan agak wow juga sih. eh tahu gitu gimana pemerintahan Stalin waktu itu. Owen Matthews nih sekarang kalau nggak salah tinggal di Inggris. Gitu. Saya saking sukanya sama dia, saya pernah colek dia di Facebooknya dia dan nggak dibalas. Saya suka banget sama tulisan ini. Gitu. Dan saya juga punya bukunya Krisdayanti. Ya, pastinya ya. Bukunya ditulis oleh Mbak Albertine Endah, biografinya KD dari awal di Malang dan mungkin yang nggak ada di buku lain, saya nggak tahu juga ya. Ini KD ini cerita gimana dia pernah mengalami apa ya, shock gitu dari orang biasa jadi orang terkenal yang banyak uangnya dan sempet ternyata jatuh ke dalam sebuah masalah. Nah, teman-teman mesti baca sendirilah. Ya, ini menarik banget. Menarik banget. Ada fotonya juga, gambar-gambarnya. Tapi sayangnya hitam putih ya, di kayak gitu. Tuh. Sayangnya hitam putih ya. Kalau berwarna pastinya lebih bagus deh. Gitu. Tuh. Ya, judulnya Catatan Hati Krisdayanti. My Life, My Secret. Oke, terus biografi lagi. Pramudia Anantatur, ya, seorang penulis yang kontroversial ya, pernah masuk bui juga beberapa kali. Tulisan ini adalah tulisan di apa diceritakan oleh adiknya. Namanya Kusalah Subagiotur, catatan pribadi. Ini adiknya Pak Pram. Ya, saya juga udah lama sekali saya baca dan menarik ya apa sepak terjangnya dalam dunia tulis menulis. Oke, terus Wimpy ini menghibur juga. Ini anak-anak saya baca, saya juga baca gitu. Koleksinya nggak banyak, empat, cuma empat gitu. Tahu lah ya, Wimpy Kid itu anak SMP yang ceritanya unik. Terus ini ada Toto Chan, ini juga kisah nyata. Jadi ibu siapa sih namanya? Tetsuko Kuroyanagi. Jadi dia cerita waktu dia sekolah tahun 1945, zaman zaman perang waktunya, Perang Dunia Kedua, bagaimana dia punya seorang guru yang sangat-sangat apa ya, memberikan peluang anak untuk berkreasi gitu ya, beraktivitas outdoor gitu. Dan hasilnya ini Toto-chan, Tetsuko Kuroyanagi panggilannya Toto dia, Toto-chan, gadis cilik di jendela gitu. Bentuknya agak unik sih. Dan ternyata begitu udah dewasa, Bu Bu Toto ini jadi eh, ambasadornya UNICEF. Ya, tahun 80-an deh. Ini orang. Tuh, tahun 8. Jadi dutanya UNICEF. Gitu. Dia keliling daerah-daerah yang mengalami perang. Tuh ada Tanzania tahun 84, Nigeria tahun 85, India, negara-negara yang berkonflik dia di sana sebagai duta ya, ambasador untuk menolong anak-anak atau menyediakan apa ya, sanitasi di daerah tersebut. Menarik ceritanya dan ada fotonya juga. Hitam putih lagi-lagi. Tapi teman-teman perlu baca.
perlu baca. Saya banyak banyak jadi tahu tentang negara-negara yang oh dulu tuh pernah konflik di sini. Kebanyakan memang di Afrika ya, gitu. Jadi ini adalah kelanjutannya dari buku Toto Chan ini. Ini dia waktu SD, dia cerita kuliah sekolah zaman perang tahun 40-an dan ini waktu dia jadi dutanya UNICEF tahun 80-an. Oke. Terus apa ya? Oh ya ini buku klasik Charlotte Webs. Charlotte Web. Sorry. Ini The Great American Read ya. Tahun berapa sih Charlotte Web ini? Ada filmnya ya, yang jadi Charlotte Julia Roberts ya. Tapi ya seru juga baca bukunya. Terus, oh ada masanya saya suka sama Ciklit. Ada masanya itu saya beli tahun berapa ya? 2003. Can you keep a secret? Nih, Sophie Kinsella. Ini buat ya buat iseng-iseng kalau lagi di jalan, lagi traveling apa baca karena ringan banget dan cukup menghibur. Saya punya beberapa ciklit, nggak tahu nih di sini ada berapa aja nih yang kayak ini. Ada ini juga dress rehearsal, ramalan kue pengantin. Ini terus apa lagi ya? Ini ini Diaries udah difilmkan juga ya. Buku harian ini udah dibukuin, udah difilmkan juga. Terus ada ini difilmkan juga, Princess Diary. Oh ya, kalau saya tuh beli buku itu kebanyakan sih denger dulu gitu. Oh ini bukunya bagus, baru saya beli gitu. Jarang saya cari-cari sendiri gitu. Jadi, oh bagus, dengar bagus, baru deh kita beli. Gitu. Ini juga nih, zaman-zaman buku kita sering baca buku psikologi ya. Don't Sweat Small Stuff on Women. Terus eh, Chocolates for Lovers Heart tuh buku psikologi termasuk zaman dulu yang Chicken Soup for the Soul tuh saya juga punya bukunya. Itu awal banget saya belinya tahun 90-an kayaknya. Semua orang baca, saya juga mau baca gitu. Ini juga ada apa? eh Ciklit, Little Women, Little Women, klasik, tapi ini versi apa ya? Ini versi singkatnya deh. Kalau yang udah tahu filmnya, terus pengen koleksi bukunya juga dan bacanya cepet, kok eh cerita dunia. Ini kayaknya bisa juga dijadiin koleksi. Terus apa lagi ya? Oh ini kayak saya bilang tadi, saya tuh suka biografi, suka eh, sejarah gitu, apapun yang ngeling kita dengan real life gitu ya. Termasuk ini, Rossetti Letter. Rossetti Letter ini adalah cerita fiksi sebetulnya, cuman backgroundnya di Venesia. Dulu dulu Venesia itu adalah Republik Venesia gitu. Tapi kan kota perdagangan yang sangat maju sehingga diperebutkan oleh beberapa negara, ada Italia, Prancis, dan Austria. Ini backgroundnya itu, walaupun fiksi ya, gitu. The Rossetti Letter. Terus apa ya? Ya ini buku terjemahan. Oh ya, kalau buku Indonesia, oh ini, nih saya juga suka ini nih. Novel tadi kayak Esmara Gede tadi misteri, saya juga suka John Grisham. Cuman punya dua sih, Peaches sama The Chamber. Dua-duanya terjemahan. Terjemahan. Oh yang ini enggak. Yang ini enggak. Saya ambil bukunya kecil. Bahasa Inggris ini. Bahasa asli. Yang ini terjemahan. Terus, apa ya? Oh ya, nih. Ini kebanggaan saya. Bukunya Mbak Laksmi Pamuncak. Bagus banget. Saking bagusnya saya pernah ngadoin buku ini, kasih kado buat teman saya yang ulang tahun. Kamu baca deh gitu. Jadi ini cerita cerita fiksi yang digabung dengan memoir. Memoir itu adalah apa ya? Pengalaman sesungguhnya yang diceritakan kembali tapi dimasukkan ke dalam sebuah cerita fiksi gitu. Jadi backgroundnya adalah masa kerusuhan politik di tahun 1965. Ada cerita tentang di Pulau Buru segala. Judulnya Ambah. Kayaknya ini wajib deh. Wajib punya.
Nah, ini pun saya baca karena beli karena ini bestseller, jadi saya beli. Dan setelah punya buku ini, saya adik bukunya Mbak Laksmi Pamuncak itu saya beli dua lagi. Ada Kekasih Musim Gugur. Ini adalah kalau boleh dibilang lanjutannya dari Amba karena ini adalah anaknya Amba gitu. Ya, dia baca aja deh teman-teman. Saya juga mesti baca ulang lagi karena agak lupa. Pemenang Literatur Prize 2016. Penulis buku laris Amba. Jadi ini kelanjutannya. Lalu ini kumpulan cerita pendek, kitab kawin. Cerita tentang perempuan pokoknya. Ya, dengan segala masalahnya dan isu-isunya. Oke. Terus, eh oh ya, saya juga suka karena tadi ada buku cerpennya Laksmi Pamuncak, saya juga suka baca cerpennya Kompas yang ceritanya unik-unik dengan bahasa yang bagus-bagus, indah-indah. Saya punya juga cerpen pilihan Kompas 2001. Terus, nah ini menarik. Ini yang bikin adalah ayahnya teman saya. Dia bikin dua buku. Jadi ceritanya menarik karena tentang masa kecilnya beliau ini di Malang kalau nggak salah ya, di Jawa Timur deh. Ada Renang Gaya Batu dan Layang-Layang Malam. Yang nulis namanya Pak Antonius Sutejo. Ini ayahnya teman saya. Waktu menulis ini beliau umurnya 70-an kayaknya ya. Jadi suatu hari pengen menulis buku lalu dibantu oleh anak-anaknya. Jadilah dua buku ini. Gitu. Menarik, menarik. Tentang masa kecil kayak baca cerita diceritain orang tua kita gitu ya, tentang dulu masa kecilnya dulu di Jawa gitu. Macam-macam lucu-lucu ceritanya menarik. Terus, oke, bukunya Dewi Lestari, Perahu Kertas udah difilmkan juga. Terus ada ini juga Dewi Lestari, Supernovanya. Ini buku yang kedua saya beli, yang pertama hilang. Ini filosofi kopi udah difilmkan juga. Gitu. Jadi memang yang koleksi saya itu buku-buku populer ya, yang buku-buku kebanyakan orang punya. Ini juga buku udah difilmkan, Cabaukan. Ini saya ingat saya baca sampai dua kali. Heeh, karena sebagus itu. Penulisnya Remy Silado, almarhum. Ya, ini tentang eh, apa? Cerita wanita di Jakarta yang apa ya? eh, terjerat dalam sebuah eh, lingkungan prostitusi sampai akhirnya dia menikah dan segala problemnya gitu. Terus ini Naked Traveler, Trinity. Saya punya dua kalau nggak salah ya. Terus Aditya Dika, saya juga punya berapa. Terus, oh ini saya punya buku cerita zaman saya SD. Dulu punya lengkap zaman kecil. Tuh ada Noni ya, Sakura Berduri, Sandiwara Berdarah, Komplotan Penyelundup Berlian. Jadi cerita detektif anak gitu. Kejadiannya di Semarang, saya suka. Jadi Noni ini bersahabat dengan mantan narapidana, lalu dia dengan si mantan napi ini bersama-sama memecahkan sebuah kasus kriminal di Semarang gitu. Ini kayaknya awal saya suka novel-novel misteri, pembunuhan, kasus-kasus kayak gitu. Novel-novel cinta, not so much ya. Gak terlalu banyak. Oh iya nih, saya juga punya ini. Ini saya beli di Tokopedia. Karena pengarangnya Nugroho Noto Susanto. Teman-teman yang tahun 80-an SD tahu Pak Nugroho ini siapa? Beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya saya beli. Gitu. Saya belinya, saya nggak sengaja nemu di Tokopedia. Oh, ada bukunya tuh. Jadi saya beli. Jadi ini ceritanya, cerita kisah nyata juga ketika beliau masih menjadi tentara. Heeh. Sebelum kemerdekaan. Gitu. Pasti menarik. Ya, Hujan Kepagian. Ceritanya Pak Nugroho waktu jadi tentara. Oke. Ya, terus. Oh.
Arswendo pastinya Keluarga Cemara ada. Keluarga Cemara. Ini anak-anak saya suruh baca juga. Terus ini kumpulan cerpennya W.S. Rendra sama kayak Kompas. Saya suka banget. Ceritanya unik, bahasanya indah. Em, Pak Arswendo juga salah satu yang terkenal juga judulnya Canting. Cerita tentang sebuah keluarga apa pengusaha batik gitu. Terus oh ya, ini ada buku pernah jadi bestseller juga di zamannya. Kocok. Ya, ini buku lain daripada yang lain, cerita tentang kehidupan sosialita di Jakarta. Dan ini kisah nyata dari hasil research. Penulisnya Joy Rusma, teman saya dulu di Femina, dan Nadia Mulia. Gitu. Ada 4, saya punya semua. Ada Foodie dan The City. Ini cerita tentang restoran-restoran yang menarik di Jakarta. Petualangan kuliner jelajah rasa. Nadia dan Joy. Terus ada media sosialita kita, ya, tentang bagaimana orang sangat pengen tampil di media sosial, ya. Eksis narsis jadi daring darling. Oke, terus yang wajib punya juga Laskar Pelangi. Ini buku wajib di waktu anak saya SMP. Jadi buku bacaan wajib. Oke, takutnya kelamaan. Kira-kira itu. Terus saya juga punya kaset sama CD. Teman saya kesini kalau lihat bilang nih harta karun, tetap saya simpen nih zaman saya kuliah aja sih. Saya ngumpulin kaset ini zaman SMA dan sebelumnya udah nggak ada. Dan ada CD juga. Saya punya koleksi Friends juga. Season 1 sampai 9. 10-nya nggak ada. Walaupun nggak punya playernya, tapi saya mau simpen terus. Dan saya juga suka baca Kobo-chan. Jadi teman-teman percaya nggak kalau saya lagi kangen Jepang, saya baca ini, Kobo-chan. Saya punya lengkap bukunya sampai nomor 52. 1 sampai 52. Jadi kalau saya kangen Jepang kadang-kadang saya baca ini. Gemes gitu baca bukunya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga menginspirasi. Tipe saya adalah buku-buku bacaan ringan yang saya bisa baca sambil tiduran, sambil ngapain, sambil traveling di mobil atau di pesawat gitu. Jadi udah lama nggak beli buku, kayaknya mesti beli buku lagi, cari-cari lagi yang menarik. Oke, thank you sudah ditonton sampai selesai. Bye-bye.